Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo teman-teman semua, selamat datang di video analisis cerita anak-anak bersama kelompok 5. Pada video kali ini kita akan menganalisis unsur intrinsik, cerita anak-anak yang cukup populer dan penuh akan makna. Apalagi kalau bukan cerita semut dan belalang. Cerita fabel sederhana yang berisi tentang dua makhluk kecil di musim panas, namun memiliki pesan yang penting tentang perencanaan, kerja keras, dan konsekuensi dari kemalasan. Namun sebelum kita bedah unsur intrinsiknya, marilah sejenak kita saksikan dulu animasi cerita semut dan belalang yang kami ambil dari channel YouTube Studycal Kids. Selamat menyaksikan dan jangan lupa amati animasi cerita tersebut dengan cermat agar kita dapat menganalisis unsur intrinsiknya dengan mudah dan tepat. Belalang dan semut. Di sebuah hutan yang luas pada musim panas, terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Na 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 na. Di saat belalang asyik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya menggelengkan kepala dan keheranan melihat belalang yang hanya bernyanyi dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ternyata belalang tidak menghiraukan kedatangan semut yang sedang mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ia lebih memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asyik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari. Ia sama sekali tidak tergerak untuk mengumpulkan makanan yang akan dimakan saat musim hujan tiba. Bersamaan dengan belalang yang asyik bernyanyi, muncullah rombongan semut yang datang membawa hasil panen menuju rumah mereka. Semut mencoba bertanya kepada belalang. Hai belalang, mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti? Kamu akan kesusahan jika tidak mencari makan sekarang. Tenang saja semut, aku masih bisa kok bertahan di musim hujan. Belalang tidak menghiraukan perkataan semut. Ia lebih memilih melanjutkan bernyanyi dan bermain gitar daripada mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti. Oke, baiklah. Semut pun lelah mengingatkan belalang. Ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Musim hujan pun tiba. Belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan dengan terpaksa menyusuri hutan untuk mencari makan. Dengan perasaan yang malu, belalang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah semut. Semut, bolehkah aku meneduh di rumahmu? Aku sangat lapar dan kedinginan. Masuklah belalang, kami sedang memasak sup hangat. Belalang pun masuk ke dalam rumah semut. Semut memberikan selimut dan makanan untuk belalang. Kemudian, belalang meminta maaf kepada semut dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Baiklah, bagaimana teman-teman? Setelah menyaksikan animasi tadi dari awal hingga akhir, apakah sudah terbesit sesuatu tentang unsur-unsur intrinsiknya?
Bagi yang belum tahu apa aja unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita anak-anak, itu meliputi 1. Tentang tema, 2. Tokoh, 3. Latar, 4. Alur, 5. Sudut pandang, dan yang terakhir tentang nasihat dan amanat. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai mencari unsur intrinsiknya. Dimulai dari yang pertama, yaitu tema. Pada cerita Semut dan Belalang ini mengangkat tema yang sangat bagus, yaitu tentang pentingnya kerja keras dan persiapan untuk masa depan, serta kontras antara sifat rajin dan malas yang tercermin dari para tokoh. Lalu, siapakah saja tokoh-tokohnya? Lanjut kita bahas pada unsur intrinsik yang kedua, yaitu tentang tokoh. Seperti yang tertera dalam judulnya, cerita anak-anak ini memiliki 2 tokoh utama, yaitu Semut dan Belalang, dengan sifat atau karakter yang berlawanan arah. Semut memiliki sifat yang rajin, pekerja keras, gigih, dan bijaksana. Sedangkan Belalang memiliki sifat yang suka menunda-nunda pekerjaan, pemalas, dan menyepelekan sesuatu. Lanjut ke unsur intrinsik yang ketiga, yaitu tentang latar. Karena cerita ini adalah cerita fabel yang bertokohkan hewan sebagai pemerannya, sudah bisa dipastikan bahwa latar tempatnya adalah di sebuah hutan yang asri serta di sarang semut. Dan untuk latar waktu dimulai dari musim panas hingga ke musim dingin. Selanjutnya untuk alur cerita. Cerita Semut dan Belalang ini menggunakan alur maju atau progresif. Kejadian dimulai dari Belalang yang bermain saat Semut bekerja. Lalu Belalang mengejek Semut. Lanjut lagi ke musim dingin, hingga Belalang kelaparan dan berakhir meminta bantuan kepada Semut. Dan Semut pun memberi pelajaran dan pertolongan kepada Belalang. Lanjut ke sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan unsur cerita intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat yang dapat kita petik dari cerita Semut dan Belalang adalah kita harus bekerja keras dan mempersiapkan masa depan selagi masih ada kesempatan. Jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk bersenang-senang, karena kesulitan bisa datang tanpa diduga. Baiklah teman-teman, jadi itulah tadi analisis cerita anak-anak bersama kelompok 5. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.